Deden Aidit itu kan aslinya Ahmad Aidit, dia anak dari tokoh Muhammadiyah di Bangka Belitung gitu. Jadi bahwa yang mereka tangkap Islam itu agama yang dia sangat privat, dia bahkan kemudian dia lihat itu sangat elitis, dan tidak jarang juga malah dia lihat mendukung penguasa yang ada, melegitimasi dan seterusnya gitu. Jadi tidak dilihat ada wajah atau ada semangat revolusioner katakanlah begitu untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalisme atau terhadap kolonialisme. Dan ini sebenarnya bukan hanya fenomena Indonesia, itu fenomena dunia Islam. Karena itulah maka kalau kita membaca di dunia Islam itu kekuatan politik sosialis itu kan menguat. Terutama kalau di Timur Tengah itu ada partai Ba'ath itu. Di sana ada Hafez Assad, kemudian dan yang lain-lainnya itu adalah sosialis. Ketika masuk ke Indonesia itu juga warna-warna sosialis sangat kental. Nah, jadi ini kesalahan atau kekurang mampuan di dalam bagaimana menjelaskan Islam itu sesungguhnya juga adalah agama yang konsen terhadap ini semua. Ini soal dakwah ini jadinya. Tapi kan kalau kita lihat di era Semaun itu ada juga tokoh-tokoh Islam yang dikenal keberpihakannya kepada rakyat sangat kuat seperti Hos Cokro Aminoto. Belakangan juga ada tokoh Islam ya seperti Muhammad Nasir ya, yang itu concern terhadap isu-isu sosial, bukan lagi isu-isu ritual ibadah. Kenapa tidak bisa mengimbangi itu? Ya, betul. Bahkan Semaun kan sebenarnya sebutlah sebagai anggota dari Syarikat Islam, itu berarti kan dia anak buahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto gitu. Tapi tetap aja terlihat oleh dia bahwa SI ini kurang radikal gitu. Berarti kan ada dua di situ. Pertama soal idenya, dan yang kedua soal caranya. Memang dia sangat dipengaruhi oleh Sneflit, tokoh komunis internasional yang kita tidak tahu persis apa yang diomongkan, tapi kalau dilihat dari langkah yang diambil oleh Semaun itu mengajarkan cara-cara yang komunistik, diantaranya adalah pemogokan, dan itu berhasil dilakukan oleh Semaun. Dia memimpin pemogokan buruh kereta api di Semarang, dan itu kemudian bisa menaikkan upah. Nah, gitu. Sesuatu yang dia lihat tidak dilakukan oleh Syarikat Islam. Karena itulah maka kemudian dia tetap menjadi anggota Syarikat Islam, dan dia ingin Syarikat Islam seperti yang dia pikirkan. Nah, itulah yang kemudian membelah Syarikat Islam menjadi Syarikat Islam SI Merah. Ya, Semaun dan kawan-kawan itulah komunis yang kemudian menjadi PKI, dan SI Putih ya SI asli itu. Jadi ini soal pikiran dan cara. Nah, ini yang mungkin, tentu saja Islam itu kan tidak mengadop cara-cara pertentangan kelas itu yang ala-ala komunis. Nah, dalam konteks sekarang Ustaz Ismail, meskipun komunisme sosialisme itu secara negara sudah runtuh, tapi masih tidak sedikit ya anak-anak muda termasuk dari kalangan pemuda-pemuda Islam juga yang masih berminat kepada ide-ide sosialisme dan komunisme ini. Lantas pertanyaannya, Islam seperti apa yang harus kita jelaskan ke anak-anak muda seperti ini? Inilah yang penting, bahwa kita harus menjelaskan Islam ini adalah mu'alajah lima saklil hayat, pemecah problem kehidupan. Berarti harus bisa menjelaskan kepada mereka pemecah problem kehidupan apa? Kehidupan personal, individual, keluarga, negara gitu. Nah, persoalan negara ini apa saja? Nah, ini yang kita mesti bisa address itu. Mulai dari soal ekonomi, persoalan apa? Soal kesenjangan, soal kemiskinan, soal penindasan, soal konflik tanah agraria, itu bagaimana menyelesaikan? Harus bisa dijelaskan. Tapi kalau tidak, itu nanti akan ditangkap seolah-olah Islam itu tidak punya gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran atau bahkan aturan-aturan menyangkut ini. Padahal itu kan jelas sekali itu. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana merubah. Nah, itu. Jadi setelah tertangkap oleh mereka, Islam itu memang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan masyarakat. Terus bagaimana perubahan itu bisa dilakukan? Perubahan itu kan berarti menghentikan kapitalisme, kolonialisme itu menjadi sesuatu yang lain gitu. Nah, ini bagaimana Islam? Ini berarti soal thoriqah dalam bahasa kita. Ini juga harus dijelaskan. Kalau tidak, mereka akan melihat mungkin dia paham bahwa Islam itu punya cara,
punya ajaran, tapi ini tidak bisa diwujudkan gitu. Karena dia tidak tahu caranya bagaimana. Ini berarti soal thariqah dakwah ini penting sekali juga.